Mm-mm. Nanti kalau ada yang teman-temanmu minta di Manado itu tentang garis apostolik sampai Konstantinus saja, baru sampai Konstantinus ya, sudah ada 32 paus dan 1.500 keuskupan. Apakah ini dari gereja yang sama atau dari denominasi? Ini pertanyaan juga. Waktu itu dikenal 32 paus itu dari denominasi yang berbeda atau bagaimana? Oke, silakan teman-teman. Tak kirim lagi ya Romo itu. Ya, karena sudah diberjuang sudah 3 kali menaikkan, mungkin hujan. Tidak apa John, engkau tulis di bawah, tidak apa. Ya, engkau belajar, tetapi ketika engkau mengatakan kontradiksi dari pernyataan saya, itu artinya engkau sudah punya posisi, John. Makanya saya bilang engkau tulis apa yang engkau tidak setuju, apa yang engkau masih meragukan engkau. Saya lihat engkau komen pernyataan orang lain, itu benar, itu benar. Betul sekali, maksudnya keraguan saya di situ, yang engkau mau tahu itu tentang apa, begitu. Formulasi baik-baik pernyataanmu atau pertanyaanmu pasti dengan sukacita. Jadi saya minta maaf kalau engkau tersinggung karena saya meragukan sedikit dari pernyataanmu ya, John, bukan dari dirimu tapi pernyataan yang engkau tuliskan. Oke, yang lain mau tentang Paus Fransiskus atau bagaimana? Ya sudah dinaikkan dari tadi, susah sinyalnya. Udah cari ini juga kok private. Privat, dia pakai privat jadi susah dinaikkan. Dia harus minta. John, di dalam sebuah kebenaran engkau harus mulai dari sebuah sebentar. Patan kok. Tadi sudah saya tarik udah bisa. Silakan naik aja John, nanti saya accept. John, maksudnya jangan meragukan Pater, itu dari isi kitab suci. Maksudnya yang mana tuh? Sebuah kebenaran dari sebuah hipotesis yang harus diragukan supaya engkau bisa sampai kepada kebenaran. Itu yang saya butuh. Engkau type yang engkau persoalkan tentang kebenaran itu apa, John? Dari engkau type 1-2 kata, setelah itu Pater, saya izin turun Pater ya. Oke. Yo, Sudah silakan. jam 12. Terima kasih banyak Pater. Salve semuanya. Paman Loro, Kakak Sofi, selamat. Selfie, selamat malam, Kak Bruder. John, ketika saya meragukan hipotesismu, karena engkau katakan bahwa semua orang bersatu dalam Yesus, bukan dalam gereja, ini yang menjadi persoalanmu. Kembali lagi ke atas tadi pernyataan. Mungkin teman-teman bisa copy lagi pernyataan si John untuk taruh lagi di bawah. Yang bersatu dalam Yesus, bukan dalam gereja. Ini yang menjadi persoalan keraguan saya bahwa engkau ini Katolik atau tidak, begitu. Jadi mungkin waktu engkau tulis, engkau tidak mengerti pernyataanmu, statementmu sendiri atau bagaimana? Engkau bilang isi kitab suci, engkau tahu bahwa isi kitab suci itu satu dibangun oleh keseluruhan. Jadi satu tidak bisa berdiri sendiri. Oke, mungkin ada yang lain. Sofi, silakan saya ke belakang dulu ya teman-teman. Okay. Ada pertanyaan dari Yakin Boas ini Romo. Pater sejak kapan? Pater sejak Paus yang keberapa sudah ada ordo-ordo Pater?
kita harus bongkar kembali dalam sejarah. Kongregasi kah? Wow, ini kita harus saya bongkar semua sejarah dulu. Ini memang agak panjang, tetapi saya mau fokus kalau masih tentang Paus dulu ya teman-teman, tentang Paus dulu dalam pengertian Fransiskus dulu, karena penghormatan kita kepada Paus ini. Saya tahu bahwa nanti kalian mau tanya banyak hal lain, bisa, tapi kita fokus dulu di Fransiskus. Kalau memang tidak ada lagi Fransiskus, tidak ada lagi tema tentang Fransiskus, boleh ya. Nanti teman-teman kalau mau tahu itu kalian bisa masuk Google sejarah biar. Aduh, ini suster telepon lagi nih. Nggak bisa jawab. Estoy en reunión, hermana. Okay. Tapaina 115. Salam. Untuk waktu, selamat pagi waktu di situ ya. Ya, saya pagi, oke. Di mana nih untuk apa? Saya naik nyimak saja Tuan. Saya dari ini komunitas sopir di Jogja, Pater. Oh, kalian orang Jogja nih. Mau Salam damai Paskah Tuan. Salamnya, hiduplah hati kudus Yesus, di dalam hati kudus semua manusia. Ini Pater, kan lalu Pater sempat minta nomornya Pater Nico Espinosa, tapi nomornya tidak aktif lagi, jadi saya tidak kirim Pater. Oh, Nicolas Espinosa. Nanti, Nicolas Espinosa? Ya Pater. Engkau tir secemas kah dia dari sini juga, dari Kolombia, jadi kami ada grup. Ada di situ, oke. Soalnya dia sudah ganti nomor, ada ucap selamat Paskah hanya centang satu jadi. Dia nanti ke Spanyol. Dia minta ke Filipina, tetapi dia nanti bantu di Spanyol, di provinsi Spanyol. John masih di sini. John, engkau tulis statementmu tentang keraguanmu atau apa? Halo? Mungkin Romo dia lihat VT-VT mungkin atau YouTube yang dari sebelah YouTube semua. Ya, karena John tidak konsentrasi sekarang, dia lebih gimana ya? John, saya minta tadi kamu tulis statementmu supaya saya bisa analisa statementmu bawa kemana begitu kan. Kalau begini sepotong-sepotong saya nggak ngerti, John. Maaf, saya bukan ad hominem, tapi dari ragi apanya Pater? Ini bingung ya, saya tidak mengerti orang seperti ini. Maaf, John. Apanya maksudnya? Ragi. John naiklah, tadi saya tarik kok. Saya tarik tadi Pater, bisa kok nggak private. 2-3 kali tadi. Masalahnya begini, John. Ragunya begini, engkau bilang bersatu dalam Kristus tetapi tidak bersatu dalam gereja. Ini yang saya tidak mengerti. Apakah engkau Katolik sungguh-sungguh dengan pernyataan seperti ini atau bagaimana? Engkau harus mempertanggungjawabkan dia. Pernyataanmu sendiri, engkau bilang kalau engkau Katolik, lalu kenapa engkau bilang bersatu dalam Kristus? Semua bersatu dalam Kristus, bukan dalam gereja. Ini yang engkau harus mempertanggungjawabkan. Sebelum kau bilang engkau, kalau seandainya engkau adalah Katolik sejati, engkau harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataan statementmu sendiri. Katakan bahwa kita bersatu dalam Kristus tapi bukan dalam gereja. Engkau harus mempertanggungjawabkan itu, dan kemanapun saya akan kejar itu pernyataan.
Makanya saya meragukan kekatolikan sejati itu di situ dengan pernyataanmu yang tadi yang kau taib, bahwa kita bersatu semua kita bersatu dalam Kristus, tetapi bukan dalam gereja. Ini yang engkau harus pertanggungjawabkan dengan data biblis, bahwa semua orang bersatu dalam Kristus tetapi bukan dalam gereja. Artinya engkau Belum Katolik Apostolik, banyak Katolik yang ternyata kalau dikupas masalah sejativismenya tinggi. Gak usah di dunia live TikTok medsos ini, di paroki-paroki juga banyak kok. Itu karena kebiasaan mereka nyimak pendeta itu Om. Jadi relativisme mereka. Maksudnya tuh. Oh betul, berarti ini Om John ini ambil paham dari sana kan? Nah, di sini Om John, di sini ada Sofia ya. Nah, dulu dari karismatik. Nah, sekarang sudah masih katekumen atau sudah baptis ya? Maaf saya lupa. Tinggal tunggu komuni. Oh, tapi sudah baptis. Baptis Katolik. Wan janji baptis ah. Oh, ya oke, bagus. Nah, tinggal terima komunion. Jadi John, hemat saya, lihatlah yang dari sana sudah pulang ke rumah yang besar. Jadi dirimu justru ada di rumah yang besar, jangan melihat keluar sana. Akhirnya kurang jelas dan jadi relativisme dirimu. Kami udah coba tarik beberapa kali John, tapi selalu nggak bisa atau ditolak gitu loh. Oke, tema lain aja tentang paus, silakan. Atau tentang apa? Biarlah kita berdoa untuk John. Ya, baik. Romo, ada rekan saya dari paroki lain, dulu bekas Mudika zaman dulu, 25 tahun yang lalu. Saya kaget dari dia WA, gini, beliau punya jasa terhadap anulasi saya. Wih, saya kaget Romo. Sejak kapan dirimu dihubungkan ke tahta suci? Enggak. Artinya kebijakan masalah anulasi yang harus diputuskan di Vatikan bisa dilakukan lewat keuskupan. Oh ya, itu saya baru paham. Jadi yang ruwet bisa dipermudah oleh beliau, Bapak Suci maksudnya. Gitu Romo. Iya, karena makanya dia bilang pertobatan struktur, jangan sampai struktur membuat orang Itu membuat umat jadi ribet lah artinya. seperti itu. Tertib boleh tapi ribet jangan, begitu kan Romo maksudnya Bapak Suci ini. Selamat malam Tuan. Ayam, Ini saya mau bertanya sedikit ini Tuan. atau bagaimana? Ya, Masih tentang paus atau bagaimana? iya ya Tuan, tapi ini agak bergeser ke belakang sedikit. Saya beberapa waktu lalu di kampus Tuan, ada teman-teman yang bertanya juga tentang paus ini. Nah, di situ sempat kami ya bicara-bicara, tapi karena teman-teman yang bertanya ini bukan dari Katolik sehingga agak ini juga untuk mereka bertanya tentang adanya paus wanita katanya.
Mereka ambil Paus data dari, Joan itu katanya. mereka ambil data dari mana? Ditulis oleh Rosemary dan Darol Pardo. Makanya ini saya juga secara ini tidak yakin bahwa ada paus wanita, tetapi mereka sampai sempat kasih saya bukunya, hanya saya juga belum baca sampai sekarang. Ini bagaimana, mana mau tanggapan Pater untuk ini bagaimana Pater? Oke. Yang pertama, data yang mereka ambil dari mana? Saya mengerti arahnya ke sana, saya mengerti. Tapi mereka ambil data dari buku atau data dari gereja? Datanya dari buku Pater, itu ditulis oleh itu Rosemary dan Darol Pardo. Ditulis oleh gereja, ditulis oleh orang yang membenci gereja. Ya memang apa waktu itu saya sempat dalam pembicaraan itu saya sempat bilang juga bahwa itu mungkin saja ditulis oleh orang-orang yang membenci gereja untuk menyimpangkan sejarah garis itu apostolik paus, kepemimpinan garis lurus dari atas. Tapi karena memang kita berdiskusi dengan teman-teman yang berbeda paham, yang mungkin hanya mau mencari kesalahan dari gereja sehingga sulit untuk diterima, sehingga waktu itu saya juga pergi begitu saja, tidak menanggapi lebih lanjut lagi, karena memang ya untuk pengetahuan pemahaman tentang ini juga saya akui sangat kurang, sehingga Itu namanya legenda hitam gereja ya. Halo? ya Tuhan. Namanya legenda hitam dalam gereja, oke? Dalam konsep ini namanya legend apa namanya? Halo? Sim. Ya, Pak. Dalam pengertian itu. Ini penting pertanyaan. Oke. Karena pertanyaan ini butuh data dan maka akan memakan waktu. Kalau mau nanti saya kirim data gereja langsung ke engkau. Bisa mengerti? Baik Tuhan, saya paham, hanya itu saya bertanya untuk informatif saja karena Iya, saya mengerti. Jadi saya maksudnya engkau baca dulu yang mereka omongkan seperti itu. Setelah itu baru kita omong. Karena saya mau konsentrasi dengan Paus Fransiskus, makanya saya cut dulu apakah tentang Paus Fransiskus atau hubungan ini. Lebih kepada melihat aspek positif dari Paus Fransiskus ini. Nanti tema lain setelah penguburannya atau setelah bukan saya tidak mau jelaskan karena saya tidak mau membiaskan tema ya. Kita penghormatan kita ke Paus Fransiskus. Baik Pater. Mungkin Jadi, karena saya masuk di ini sehingga tidak mengikuti begitu tema yang sebenarnya mau dibahas apa. Minta maaf Pater. Jadi pasca abadinya Paus, jadi masih ada hubungan dengan Paus, makanya supaya nanti saya tidak mau lari tema terlalu panjang ya teman-teman. Tema berat saya tidak mau main malam ini. Saya kesian kalian gitu. Hanya kita lihat Paus Fransiskus seperti apa. Siap Tuhan. Romo boleh bertanya Romo? Kunjungan bersejarah Romo ya. Katolik Apostolik. Ya, Romo, ini kan dengar-dengar nanti bulan ini Beato siapa nih? Carlo Acutis akan dibeatifikasi menjadi santo. Nah, dengan adanya berita duka ini, Bapak Paus Fransiskus itu bagaimana, Romo? Apakah tetap dilanjutkan? Harus ditunda sampai Paus ada baru dulu. Ya, oke, baik. Romo, terima kasih. Ya teman-teman, itu penting sekali karena posisi Roma tentang kanonisasi dan pengudusan itu kalian dikuduskan di dalam pengertian itu, jadi orang kudus dalam pengertian bukan orang yang tadi malam mimpi lalu bilang besok saja dia orang kudus ya teman-teman. Sofi, engkau bantu dulu Roma 1 ayat 7 ya. Nah, 1 ayat 7. Roma 1 ayat 7.
kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kamu yang dipanggil untuk menjadi orang kudus. Jadi ada orang lain yang membuat kamu orang Sofi, orang kudus. Jadi kita ini posisi pasif ya teman-teman. Kamu yang dipanggil untuk dijadikan orang kudus kalau dalam versi lain ya. Kalau kita langsung kepada versi Yunani-nya, Roma 1 ayat 7 interlineal. Oke. Di versi Yunaninya itu pasif ya teman-teman, dijadikan orang kudus. Oke. Atulus kestan in Roma, manus dia jamadus aser santo, panggilan untuk menjadi orang kudus, jamadus ser santos, jamanus, dipasifkan di sini ya, kudus. Hagios, artinya físicamente puro, moralmente sin culpa, religioso, ceremonia consagrada. Aquí ini juga santo, santa ya teman-teman ya, dalam pengertian ini. Dalam pengertian ini adalah dipanggil. Jadi orang ini dalam keadaan pasif ya. Dia tidak bisa berbuat untuk dirinya sendiri dalam pengertian ini. Karena itu dikatakan bahwa yang dijadikan orang kudus. Kalau dalam punya versi lain, Sofi, perbanding. Atau teman-teman yang punya versi lain di sini? Di bawah, Romo. Enggak, yang ada di atas saya tanya. Ada versi lain, Adrian? Roma 1 ayat 7, atau saya bilang saya masuk TB2 Romo. Oh, silakan. TB2 Romo. Silakan, Roma 1 ayat 7. Saya menghargai Romo. Iya, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, Oke, anugerah dan damai sejahtera. Jadi Ya, orang ini tidak memproklamasikan diri sebagai orang kudus, melainkan dipanggil dan dijadikan. Artinya Om Adrian dalam posisi pasif. ya Romo. Berarti orang bilang ya, Dan kalau di Protestan ada Romo rambut merah. mereka menjadikan dirinya orang kudus sendiri tanpa proses. Kadang satu yang pernah bilang, Markus Adit saya bilang, orang yang percaya saja itu sudah jadi orang kudus. Buset, kalau percaya saja jadi orang kudus, setan pun percaya. Ibrani 2 ayat 19. Setan pun percaya. Kalau begitu setan jadi orang kudus, bagaimana kalau standar percaya saja? Ibrani 2 ayat 14. 19. Karena anak-anak 19. Ibrani 2 2 ayat 19. Bantu dong. Ibrani di 2. bawah, Taib. Ya, ini ada yang tahu di bawah. Oke. Ibrani 2 cuma sampai 18 sih sini, Romo. Oh, engkau punya Ibrani 2 tuh sampai dengan 26. Ardian mungkin yang pakai TB2 bisa dibantu. Sofi, kau punya kitab suci, siapa punya? Bukan Ibrani, maaf. Yakobus. Ibrani 18 Romo. Yakobus. Sendiri. Yakobus, maaf. Yakobus, bukan Ibrani. Yakobus. Ganti. Oh iya. Maaf, Sofi tidak salah. Saya sebut salah tadi. Sutua juga. Oke. Yakobus 2 Ayat 19. Kalau yang 19. pakai standar percaya supaya jadi orang kudus percaya, jadi makanya ada bilang orang yang percaya sudah jadi orang kudus. Pendeta-pendeta yang ngomong seperti ini hati-hati, setan pun percaya. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal.
Lebih baik setan kalau itu. Setan bukan hanya percaya tapi gemetar di hadapan Allah. Dan kalau pakai standar percaya, sola fide sebagai standar utama bahwa orang jadi orang kudus, bagaimana dengan setan yang percaya dan gemetar di hadapan Allah? Nanti bisa di dalam kategori orang kudus. Untuk membedakan setan dengan orang yang percaya yang sungguh-sungguh itu, baca selanjut ayatnya. Ayat 20-nya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Lanjut. Ayat 21, Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? 24. Kamu lihat, Langsung ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Karena itu, Galatia 5 ayat 6. Iman itu dikerjakan oleh apa? Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Karena iman itu dikerjakan oleh tanpa kasih bagaimana? Iman tidak bertumbuh. tidak berguna. Kata Paulus 1 Korintus 13 ayat 2. Engkau baca baik-baik itu. Para pendeta baca baik-baik itu. Protestan baca baik-baik ayat itu. Kalau hanya percaya percaya. Itu yang Yakobus bilang, setan pun percaya dan gemetar. Bagaimana membedakan perbuatan? Oke. Silakan. 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Paulus sendiri yang mereka pakai mati-mati, dia punya surat-surat untuk pembenaran, dia omong seperti ini, dan iman lebih besar dari semuanya, ayat 13. Atau kekasih lebih besar dari semuanya, kita lihat ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mau bilang bagaimana lagi? Oke. Teman-teman, Beato Carlos Acutis, siapa yang di sini? Immaculata atau Clementina? Salve, selamat malam Romo dan teman-teman semua. Immaculata. Beato. Salve. Ini Immaculata Pater. Jadi kalian harus tunggu paus baru untuk kanonisasi, ya? Iya Pater. Saya jadi Pater. Pater, kira-kira konklav itu jaraknya dari persemayaman terakhir Paus Fransiskus itu berapa lama ya kira-kira? Tidak, tergantung ini dewan kepausan atau dewan kardinal yang memutuskan. Kita nggak bisa meraba-raba kita. Nanti bingung kita semua tafsir sendiri. Biarlah mereka putuskan kapan. Kita tidak bisa meraba-raba kapan. Itu tugasnya Dewan Kepausan atau Dewan Kardinal.
Colegio Cardinales yang memutuskan, oke? Kalian tanya saya bingung, saya tidak tahu jawab gimana karena nanti ada. Ya. Siap. KPU-nya Vatikan gitu, Paternya. Yuk. Romo, itu tadi baca komentar tentang apa itu bukan cuma 7 hari, itu ada 9 hari, itu maksudnya bagaimana, Romo? Kalau untuk yang Paus novena. Franciscus ini. Tidak, novenario itu bukan hanya untuk Paus Franciscus, ada lebih kepada gereja Amerika Latin. Kami kalau setelah menguburkan seseorang di sini secara Katolik, selama 9 hari hitung dari penguburannya sampai 9 hari kami buat namanya novenario. 9 hari, lebih ke tradisi ya teman-teman. Penulisannya Novem Diales apa Dialis, Romo? Tergantung mau bahasa apa. Novena kan 9 ya, novenaria. Tapi tergantung juga tradisi di sana, novena atau apa. Jadi bahasanya bahasa Latin ya teman-teman yang kalian. Karena Spanyol namanya novenario. Novena kata. Oh iya, siap. Itu artinya 9. Novenario. Novem kalau di dalam Latin artinya 9. Novem Diales. Dia artinya hari. Teman-teman semua. Salam semuanya. Tapi tentang paus ya. Tentang paus ya, Rafael. Oh, saya mau nanyanya yang lain. Tentang Franciscus. Romo izin tanya Romo ya. Saya nggak jawab sekarang, jawab hari Romo izin tanya ya. Fokus di Franciscus jadi. Romo izin tanya Romo. Oh iya, Adrian silakan. Ya. Malam Romo, sebelumnya selamat Paskah Romo. Selamat. Ya. Ya Romo, mungkin yang saya tanyakan basic Romo ya, mohon maaf Romo. Jadi kalau Paus Franciscus ini kan Paus yang ke-266 Romo ya. Nah itu menghitungnya dari Paus yang pertama itu kalau misalnya mulai dari abad keberapa Romo ya Paus kita pertama Romo ya? Dari tahun 33 Romo ya. Tadi saya Bisa sempat sampai jelas. Oh iya Romo, maaf Romo. Iya. Jadi sampai ke 266 ini jadi ini Romo ya, maksudnya masa waktu menjadi pausnya itu rata-rata kurun waktunya itu berapa tahun Romo ya, masing-masing Romo. 10 tahun gitu Romo ya. Iya, tapi paling misalnya kalau kayak bisa seperti Benedictus dia mengundurkan diri bisa. Iya Romo. Kayak paus yang sekarang ini kan Paus Franciscus ini kan 12 tahun Romo ya untuk 12 tahun Romo ya. Benedictus 2005 sampai dengan 2013. Franciscus 2013 2025. Petrus ketika memilih dari Matius 16-18 sampai dengan tahun 67. Yang menggantikan Petrus Linus 67-76, 10 tahun. Setelah itu anak Kleto namanya, Roma 76-88. Berapa tahun itu teman-teman hitung sendiri. Clement 88-97 Masehi ya. Evaristo 97-105. Alejandro 1-105-115 pada saat Konstantinus diberikan jabatan sebagai paus itu setelah beliau tidak ada gitu Romo ya. Nah, setelah mati atau dia sendiri mengundurkan diri. Haruslah dibuat konklav begitu. Oh iya Romo. Tapi pas saat Santo Petrus itu apakah beliau masih hidup Romo? Diberikan jabatan apa namanya? Dia sudah mati. Dia mati tahun 67.
Dan Santo Linus ambil alih setelah kematian Petrus tahun 67 sampai dengan tahun 76. Mati Linus, anak Leto ambil tahun 76 sampai 88. Meninggal anak Leto, Santo Clemens, yang kita kenal Clemens 1 itu 88 sampai 97. Ya Romo. Clemens Evaristo 97. Pokoknya tolong dibuka jumlah paus dan seluruh paus di dalam Katolik 266. Tadi yang tanya tentang Tapaina, Kuana dan semua itu legenda ya, itu legenda di zaman Konstantinus ya. Tapaina, nantilah saya nggak mau sentuh itu nanti hari lain. Ya Romo. Ya. Romo mau tanya, Apa satu lagi Romo ya? calonnya ada 215 kardinal, tetapi yang mempunyai hak konklave itu 135-136. Ya Romo. Jadi untuk menjawab Rex ya Rex, mau tanya konklave apakah calonnya direkomendasikan? Tidak. Semua kardinal dikarantina di sana. Oke, menghilangkan relasinya mereka dengan dunia luar dan mereka hanya fokus dengan pemilihan paus. Apa iya Romo tentang yang apa asap putih itu Romo? Dari nanti cerobong itu apakah nama paus itu sudah terpilih kemudian Kalau kertas asap itu dibakar putih, Romo ya? Kalau asap putih mereka pilih dulu, sudah keputusan sudah ada tentang siapa yang jadi paus dengan namanya apa dan semuanya itu, lalu dibakarlah asap putih, ditaruh satu cairan atau bahan kimia untuk keluarnya putih. Ketika semua yang di Plaza San Pedro, pelataran Santo Petrus melihat asap putih, semuanya teriak, Habemus Papa, kita telah memiliki seorang Papa. Ya Romo. Kalau asapnya hitam Romo berarti Kalau masih belum asapnya pilihan hitam, Tuhan gitu Romo ya? belum ada. Oke, proses lagi, Ya Romo. kemudian lagi, votasi lagi antara kardinal. Teman-teman, tidak ada yang bilang kardinal. Ya makasih Romo. Semua votasi antara mereka memilih antara mereka begitu. Setelah itu lihat dari yang 10 pertama atau terserah tergantung sistem yang dibawa di dalam ya. Romo, jika paus sudah terpilih tetapi yang dipilih belum bersedia, saudara-saudariku, ketika mereka menaruh votasinya mereka harus bersumpah bahwa apapun yang terjadi mereka harus terima. Kalau memang dipilih ya sudah, mau tolak bagaimana, karena sebelum menaruh votasinya mereka sudah bersumpah demi Kristus, demi Allah, dan semua mereka bisa dipilih. Jadi kalau memang sumpah, tetapi ada proses di mana seseorang juga bisa mengundurkan diri ya, memutuskan saya mampu atau tidak mampu, tetapi jarang ya dalam pengertian ini, karena mereka sebelum votasi kan mereka sudah namanya juramento ya teman-teman, dalam pengertian ini jarang banget ya teman-teman. Tapi kan mereka sudah tahu apa nanti hasil dari keputusan, tetapi karena gereja dalam pengertian kemanusiaan juga, jadi tidak bisa memaksa juga kan teman-teman. Tetapi ingat janjimu ketika sebelum masuk ke konklav kan. Ya, di dalam doa syukur agung kita tidak bisa sebut Paus Fransiskus karena dia sudah meninggal, oke teman-teman. Roma, apakah ada pernah terjadi ketika sudah dipilih kemudian asap tidak putih? Tapi yang ini saya tidak tahu. Tetapi sebelum mereka pasang asap putih, mereka di sana sudah harus memutuskan engkau mau atau tidak mau, engkau terima atau tidak terima. Tapi tidak mungkin orang pasang asap hitam setelah asap putih lalu asap hitam lagi, tidak bisa lah. Ini bukan keputusan main-main ya teman-teman, bukan keputusan anak TK ya. Ini orang tua kita punya nih. Jadi pertanyaan seperti itu ya saya tidak bisa jawab dalam pengertian pakai logika saja. Bagaimana orang tua kita sana main-main dengan bakar asap putih, bakar asap hitam? Berarti kalian tidak percaya karunia Roh Kudus, kerja Roh Kudus kalau itu.
Pertama Roh Kudus bilang kau bakar asap. Hati-hati dengan film yang konklave yang lebih kepada serangan gereja untuk gereja Katolik ya. Mau kritik gereja Katolik. Namanya film mau bilang apa ya, teman-teman? Mau izin turun ya mau. Yo Rafael, tapi tidak, engkau sebut pertanyaanmu, jangan sampai bisa dikaitkan dengan interogasi. Iya tadi mau nanya, kan di Alkitab kan ada Tuhan Allah tuh Romo. Kenapa nggak disatuin aja Tuhan ya Tuhan Allah ya Allah? Kenapa jadi Tuhan Allah gitu? Engkau pernah baca pernyataan Thomas ketika Yesus hadir? Engkau pernah baca tidak? Lupa Romo. Kata Thomas. Tapi pasti pernah lupa. Tolong bantu Sofi, Yohanes seperti salah Yohanes. Yohanes 19 kematian Yesus 20, Yohanes 20 ayat 24-25 dia tidak ada. Coba dibaca ayat 27 ketika pertemuan berikutnya. Apa kata Thomas? Yohanes berapa Romo? Yohanes 20 ayat 27-29. Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi kita satukan jadi Tuhan Allah ya. Tuhan Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Di perjanjian lama juga gitu ya Mo ya, Tuhan Allah gitu ya. Ya. Kenapa itu? Kenapa nggak di satu Allah ya Allah, Tuhan ya Tuhan gitu? Penekanan dia. Karena orang Israel tidak bisa menyebut kata Yahweh, mereka harus menggantikannya dengan Adonai atau dengan Elohim. Makanya hukum pertama, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan salah satu hukumnya. Ini nih, bisa mengerti nggak? Bongkar Keluaran 20. Kalau ditulis begitu saya mau bilang apa, Prem? Oke. Oke, Keluaran 20 ayat 1. Ya, coba ayat 1. Langsung ayat 7 langsung dengar hukum ini, jangan menyebut. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Prem, saya mau ganti kitab suci bagaimana nih? Mereka sudah sebut begitu. Ditulis begitu bagaimana? Oke. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Penekannya ya, penting sekali ayat-ayat seperti ini. Terima kasih untuk ditanya. Jadi kita mau rubah bagaimana lagi, Prem? Nanti menambahkan sesuatu, takut nanti Amsal 30 ayat 5 atau 6 nanti disebut jadi pendusta. Begitu. Nanti kalau jangan ganti Romo, nanti entar biaya lagi. Si Vina ini lucu-lucu. Oke, Prem, menurut engkau bagaimana? Engkau mau ganti itu atau bagaimana? Enggak, cuma mau kan ketika kata Tuhan kita bagaimana? Berarti aku harus tanya orang Yahudi, kenapa kalian menyebut kenapa tidak pakai Tuhan saja? Untuk menunjukkan. Iya, maksud saya memang gitu maksudnya, karena kalau kita baca dari Alkitab ya, kitab Kejadian yang pertama kali
menulis ya Tuhan Allah, kata Tuhan Allah gitu kan. T-nya juga kan huruf besar. Nama Tuhan A-nya Allah. juga huruf besar. Itu Kejadian 2 ayat 4 kan, pertama kali kata Tuhan Allah gitu ya. Lalu kita start dari pertama kali kata Tuhan Allah itu dimulai kan di Kejadian 2. Lalu di kitab-kitab selanjutnya lah ya gitu ya. Termasuk di Perjanjian Baru ada kata Tuhan Allah. Nah, makanya tadi perintahnya kan memang terkadang pertanyaannya ya kelihatan simpel gitu ya, tapi ketika itu dipertanyakan ke kita, pertanyaan yang mudah ini mungkin jika tidak mengerti dengan baik kan kita cukup sulit memahaminya. Kenapa ya? Kenapa juga ya? Kenapa nggak Tuhan, Tuhan aja gitu ya? Allah atau Allah aja? Kenapa harus Tuhan Allah gitu? Apakah artinya berbeda atau apa gitu kan gitu mau? Tidak, karena itu referensinya orang Yahudi ya, penghormatan tertinggi ya, cara menyebutnya seperti itu. Tuhan Allah. Jadi kita berarti Edonai, Elohim dalam pengertian itu. Jadi kalau kita mau, atau Hasem dalam pengertian Elohim dalam pengertian itu. Jadi kalau seandainya kita mau merubah ya, bagaimana kita merubah mentalitas Yudaisme di dalam menyebut Allah dengan referensi dan penghormatan dengan seperti itu, Tuhan Allah. Jadi ya kita kembali ke nama Allah dalam pengertian ini atau bagaimana, tetapi ingat bahwa orang Yahudi mengatakan seperti itu. Ada unsur ini nggak mau kira-kira? Ada unsur bicara tentang Trinitas nggak tuh mau di situ mau? Ada nggak kira-kira? Elohim ada. Ada Elohim. Berarti kata ada. Tuhan Allah itu juga ada makna Trinitas juga ya mau? Ada Elohim karena di situ pakai Elohim. Elohim itu jamak dari Eloha. Bisa mengerti? Kalau dia itu adalah satu dan tidak ada yang lain dalam pengertian pribadi, maka dia harus menggunakan kata Eloha, bukan Elohim. Prem. Halo? Iya. Terputus ya? Enggak ya? Halo teman-teman. Iya. Suara terputus atau bagaimana teman-teman? Enggak, jelas mu, jelas. Aman Tuhan, aman. Mau aman. Oke, kita contoh. Tadi Keluaran 20, sekarang kita Keluaran 3. Contoh Elohim ya teman-teman. Tiga. Ayat berapa Romo? Coba ayat 13-14 bagaimana? Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu. Ingat sudah Nona. Prem di sini dia gunakan Elohim ya teman-teman. Dia gunakan kata Elohim. Kalau Elohim, kalau Elohim itu digunakan kalau seandainya itu adalah tunggal di dalam keesahan dan ketunggalan, tidak ada kejamakan, maka dia harus menggunakan kata Eloha, bukan Elohim. Bisa mengerti? Definisinya teman-teman di dalam definisi dari Elohim itu, dia tidak definisinya tidak definisi tunggal, melainkan definisi jamak ya teman-teman. Oke, dalam definisi jamak diterjemahkan ke Indonesia atau di dalam bahasa Indonesia saja atau bahasa Inggris. Bahasa Inggris gampang karena kita langsung tahu bahwa itu ada dalam bentuk jamak. Oke. Tuhan dalam arti biasa tetapi secara khusus digunakan dalam bentuk jamak, khususnya dengan artikel. Untuk Tuhan yang Maha Esa kadang-kadang digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada Dia yang menghakimi, terkadang sebagai sebuah superlatif dari itu. Artinya kalau seandainya itu jamak, kalau seandainya itu tunggal, Rafael, maka harus digunakan Eloha atau Allah dalam Aramik.
Tetapi ini digunakan Elohim, artinya jamak plural dari Eloha. Yang kita maksudkan adalah ketunggalan di dalam kemajemukan atau kemajemukan di dalam ketunggalan. Bisa mengerti Rafael? Mengerti mau. Dan dia kalau aslinya gitu juga nggak mau? Ya, saya baca itu dari Ibrani. Elohim. Nggak, maksudnya kalau bahasa aslinya juga gitu ya, Mo? Iya, memang. Ini memang dari sebentar ya. Saya tidak mau ganti Fransiskus. Coba kamu masuk di interlineal kejadian. Tapi pakai Inggris ya, interlineal. Kamu pakai Ibraninya kejadian Exodo, Keluaran 3:13. Kamu Ibraninya apa? Pakai Eloha atau Elohim? Kamu pakai bahasa Indonesia memang susah ke Ibrani, coba bahasa Inggris. Kamu pakai langsung masuk ke Ibrani Keluaran 3:13. Dia pakai kata apa? Di Tuhan itu, Allah itu dia pakai Elohim atau Eloha? Udah ketemu kan? Belum nih, di sini adanya saya interlinearnya yang perjanjian baru. Tergantung kamu pilihnya bagaimana. Saya nggak pernah pakai, gimana ya caranya. Kalau Vulgata mungkin ya mau. Bentar ya mau. Koprim nggak bisa ya. Interlinear. Kitab. Waduh, saya nggak punya nih perjanjian lamanya. Kenapa gini ya? Kalau Vulgata perjanjian lama, Tuhan 3 ayat Kejadian 3 ayat 13 ya mau tadi ya, ayat 14 ya mau. Kejadian 3 ayat 14. God said to Moses, I am who am. Who I am, he said, iya sih. Si Musa, ego sum gue sum Isaac dikes Filis Israel. Keluar saya matikan mic dulu. Keluaran 3:13. Keluaran 3:13. Cari Ibraninya. Saya enggak punya mau interlinear ya. Kamu cari di internet. Cari di internet, kamu tulis saja. Ya. Kamu tulis saja dalam bahasa Inggris Keluaran itu apa? 3:13 tulis di belakang interlineal kata itu di internet. Oke, Kejadian 3:13. Keluaran. Interlinear. Keluaran. Oke, sorry. Mau. Keluaran 3:13 interlinear. Oh. Bible Hope. Belum dapat? Lagi loading nih mau. Oh gini dia bacaannya. El Moses Wayomer ini ya mau ya. To Moses and said, I suppose God of Israel the tekan son. di kata God itu, tekan di nomor yang God punya itu. Kamu tekan di penomoran di atas. Tekan penomoran God. Dia lari ke Ibrani itu. Terus terjemahkan gitu mau. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa mau. Saya punya. Elohim. Oke lah mau. Nggak apa-apa dah. Ya kata Elohim. Yang God-nya Elohim. Elohim ya. Ya Elohim itu jamak dari Eloha. Rafael, engkau bisa mengerti. Jadi
konsep Trinitas ada di dalam perjanjian lama ya. Itu bagus banget ya konsep Trinitas. Oke. Yang kita bisa sandingkan ke Yesaya dan semuanya nanti. Jadi sebenarnya jangan tulis bahasa Indonesia baru kamu loadingnya. Kamu tulis langsung bilang begini. Exodo atau di dalam bahasa itu Exodo 3:13 Keluaran begitu. Oke, mungkin ada pernyataan lain, pertanyaan lain, silakan teman-teman. Romo, mau tanya Romo. Ya.